Waktu belum saya jadi gembala, saya pernah pukul orang, satu hamba Tuhan, satu pendeta. Itu saya pukul dia karena dia menjelekkan saya. Saya sudah berusaha sabar sedemikian rupa, tapi pada akhirnya kesabaran saya hilang. Saya pukul ini pendeta ini, untung dia lari. Saya bilang, aku masih begitu jauh dari kata sempurna. Karena kalau sudah sempurna, apalagi seperti Yesus, bagaimana wajah dia diludahi, bagaimana dia dicambuk, bagaimana dia dipakaikan mahkota duri, lalu bagaimana dia mati di atas kayu salib. Dia berkata, semuanya sudah selesai. Lalu dia berkata, ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Saya Michael Ponello. Saya berpikir hari-hari ini dalam perjalanan setelah saya menjadi percaya Yesus, saya menjadi hamba Tuhan, melayani Tuhan. Saya berpikir apakah saya bisa sempurna. Jujur dalam perjalanan kehidupan saya begitu jauh sekali dengan kata sempurna. Saya bukan dari orang yang baik-baik. Saya dari orang yang hidupnya hancur, rusak, kotor, najis. Lalu saya mengalami perjumpaan pribadi dengan Yesus. Nah, di dalam perjalanan hidup saya menilai hal-hal apa yang berubah di dalam hidup saya. Saya menilai apakah saya bisa mencapai kesempurnaan menjadi serupa, segambar dengan Yesus. Saya ingat waktu saya hidupnya sangat berdosa sekali. Saya itu bisa maki-maki itu bisa sehari itu bisa ribuan kali. Lagi nggak ada masalah, ngobrol dengan teman, itu bisa maki-maki, kata-kata kotor itu selalu keluar dari mulut saya. Nah, ketika saya jadi hamba Tuhan, saya ke sekolah Alkitab, memang maki-makian itu saya berkata saya sudah dibaharui, saya tidak akan maki-maki orang lagi. Ketika saya di sekolah kitab lagi main bola, satu lawan saya itu di dalam permainan bola itu senggol saya. Tiba-tiba saya keluar kata-kata makian, saya langsung sebut kata-kata binatang keluar dari mulut saya. Lalu saya bilang, aduh, saya ini kan sudah hamba Tuhan. Lagi sekolah mau jadi pendeta. Kenapa saya masih maki orang? Saya sadar lagi dan saya berkata bahwa saya mau berubah. Saya bukan seperti dulu lagi. Hidup saya nggak sama. Ketika saya coba berjalannya waktu, puji Tuhan ya, saya biasanya maki orang per hari itu bisa ratusan sampai mungkin ribuan kali. Ini ketika saya mengalami perjumpaan dengan Tuhan Yesus, saya mau berkata saya bertobat, saya bisa maki orang sebulan beberapa kali. Nah, tapi saya masih jauh dari kata sempurna. Nah, berproses perjalanan kehidupan, saya melayani Tuhan, saya jadi pendeta setelah lulus dari sekolah kitab, bahkan saya mengembalakan jadi seorang gembala. Sudah gembala saya pernah pukul orang. Itu kan karakter lama di dalam hidup saya. Karena dulu saya suka berantem, hidup di dunia yang jahat, kejam. Dalam berjalannya waktu, saya yang waktu di sekolah Alkitab berkata saya tidak akan berantem lagi, saya akan hidup untuk
mengasihi Tuhan. Benar saya mengasihi Tuhan. Tapi dalam perjalanan saya pukul orang di gereja. Waktu belum saya jadi gembala, saya pernah pukul orang, satu hamba Tuhan, satu pendeta. Itu saya pukul dia karena dia menjelekkan saya, dan saya merasa bahwa ego saya itu, dia merendahkan saya dan menjelekkan saya. Istri saya juga dijelekkan sama dia hanya karena dia tidak setuju kehadiran saya di gereja itu. Saya disinggung, saya sudah berusaha sabar sedemikian rupa, tapi pada akhirnya kesabaran saya hilang. Saya pukul ini pendeta ini, untung dia lari karena saya ada pisau, saya mau tikam dia. Dia loncat lari di genteng. Nah, saya sedang merenungkan perjalanan hidup ini, apakah saya bisa sempurna? Saya jujur nih, saya jadi hamba Tuhan itu ada lebih dari 7 kali saya pukul orang. 6 apa 7 mungkin lebih. Saya pernah pukul anak-anak, saya tampung orang di rumah singgah. Nah, yang narkoba, yang preman, orang-orang yang kerja malam, wanita pekerja malam, saya taruh di rumah. Kita tinggal bersama dengan saya dan keluarga saya. Nah, ada yang kurang ajar tuh, sudah mencuri, terus pakai narkoba lagi. Padahal saya bantu dengan tulus, tidak mau untuk minta bayar gitu. Atau minta kamu subsidi kalau datang di sini, kamu enggak, saya dengan tulus untuk mau mengasihi, membawa orang kepada Tuhan. Tapi ada juga yang tidak tahu berterima kasih, malah di rumah saya dia pakai narkoba dan mau undang saya untuk berantem dengan saya. Oh, saya ladenin. Dia ancam di rumah itu, termasuk istri saya diancam sama dia karena dia mau beli narkoba, badannya besar, tato semua. Ya, karena keluarganya, sebenarnya dia keluarga yang mampu, tapi waktu dia masuk di rumah saya bilang saya nggak pernah mau dibayar. Saya gratis ini tempat ini. Tapi saya hanya rindu orang yang mau bertobat, yang mau berubah. Nah, waktu dia ada di tempat saya, dia pakai narkoba, dia ancam istri saya. Dia ancam semua orang yang ada dan mau minta uang, lalu saya ditelepon untuk suruh saya pulang. Lalu katanya dia begini, kalau Pak Pendeta pulang, saya kasih pisau 1, dia punya 2 pisau, 1 buat saya katanya, 1 buat dia, mau tikam-tikaman dengan saya. Waktu saya pulang, saya berdoa, saya pulang, saya berkata Tuhan bekerja dalam pikiran dan hati saya mengasihi dia. Saya rindu dia mau bertobat. Nah, ketika saya sampai, saya panggil namanya dia. Saya bilang, "Hey, mana pisaunya?" Dia kasih pisaunya. 1 ke saya. Saya bilang, "Pisau yang 1 mana?" Dia angkat bajunya. Nggak ada lagi pisau yang 1-nya. Dia bilang, "Nggak ada, Pak Pendeta." Tapi ketika dia sudah kasih pisaunya ke saya dengan refleks tiba-tiba saya pukul dia. Kaki saya naik di pipinya, di dadanya, dan orangnya hampir saya tikam. Saya bawa dia di kantor RW. Dan dia mau lapor saya di polisi. Dan ini kan nggak boleh. Ini kalau saya dilaporkan, saya bisa masuk penjara. Dan dia berkata, "Saya mau lapor Pak Pendeta, pukul saya." Dia tunjuk bagaimana saya pukul dia, ininya biru. Lalu saya bilang sama anak ini, "Kamu itu nggak apa-apa, mau lapor saya nggak apa-apa. Saya masuk penjara juga nggak apa-apa, yang penting kamu bertobat." Itu saya katakan sama dia. Waktu saya bilang yang penting kamu bertobat, dia menangis. Lalu dia berkata, "Kak, maafin saya. Pak Pendeta, maafkan saya. Saya nggak akan mengulanginya lagi." Saya bersyukur dia disadarkan dan dia tidak melapor saya. Nah, tapi saya menceritakan ini begini, bagaimana saya yang harusnya tidak pukul orang.
harusnya saya tidak ada kata-kata makian di dalam perjalanan hidup saya sebagai seorang hamba Tuhan. Nah, saya teringat bahwa dalam perjalanan kehidupan kita ini berproses. Pertobatan itu adalah perubahan cara berpikir, metanoia. Bagaimana kita dibaharui hari demi hari. Saya berjanji, saya bilang, Tuhan saya nggak mau pukul orang lagi. Tapi sempat saya pernah pukul adik saya. Banyak yang saya lakukan yang menurut saya itu jauh dari kata sempurna. Tapi saya mau terus untuk belajar. Saya nggak mau lagi pukul orang. Tuhan itu bela saya loh. Ya saya bisa ditolong Tuhan dalam kelalaian saya nggak diproses secara hukum. Terjadi perdamaian, rekonsiliasi, dan itu tidak dibawa ke ranah hukum. Kalau dibawa ke ranah hukum, saya pendeta masuk penjara. Nah, namun saya berkata bahwa saya tidak mau tinggal di dalam kelemahan ini. Karena saya tuh punya kelemahan yang paling sulit saya rubah adalah perkataan saya. Saya itu sulit sekali nahan untuk maki orang, apalagi dia bikin salah sama saya gitu. Nah, saya ingat bahwa Tuhan Yesus bilang juga kepada rasul-rasul juga katakan, janganlah perkataan kotor keluar dari mulutmu. Hendaklah kata-katamu memberkati, penuh pujian kepada Allah. Kata-kata berkat. Saya berproses sedemikian rupa, Tuhan membawa saya untuk supaya perkataan saya ini selaras dengan hati saya. Hati saya mengasihi Tuhan, tapi kadang-kala perkataan saya ini masih kasar, masih kotor. Saya bersyukur bahwa cukup lama ya saya tidak pukul orang lagi, dan saya berdoa jangan sampai saya pukul orang lagi. Karena Tuhan itu mengajarkan, kalau pipi kirimu ditampar, kasih pipi kanan. Atau pipi kanan, kasih pipi kiri. Jangan balas kejahatan dengan kejahatan. Saya bilang, waduh, saya kalau, jangankan ditampar. Orang undang saya berantem saja, belum tentu saya nggak ladenin. Saya bilang, aku masih begitu jauh dari kata sempurna. Karena kalau sudah sempurna, apalagi seperti Yesus, oh dia yang punya sorga. Dia yang punya segalanya. Nah, bagaimana wajah dia diludahi, bagaimana dia dicambuk, bagaimana dia dipakaikan mahkota duri, lalu bagaimana dia mati di atas kayu salib. Dia berkata, semuanya sudah selesai. Lalu dia berkata, ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Saya merenungkan luar biasanya Tuhan saya ini, yang dia Allah yang menjadi manusia, 100% manusia yang punya rasa sakit, yang seperti saya. Hanya dia sempurna. Tidak ada dosa di dalam dirinya, karena dia adalah Tuhan. Nah, kalau saya bandingkan dengan saya, waduh, jauh sekali. Nah, saya dalam perjalanan hidup saya hanya memberi contoh mengenai kata-kata kotor dan emosi saya untuk saya sampai pukul orang. Masih banyak hal yang berproses dalam hidup saya. Saya pernah berpikir bahwa saya model begini apa pantas untuk jadi hamba Tuhan? Saya model begini apakah pantas saya melayani Tuhan? Saya nggak bisa berubah nih. Mungkin saya ini harus hidup menjadi orang yang udahlah, jangan melayani Tuhan, jadi hidup jahat saja. Karena saya memang nggak bisa berubah. Namun di dalam ketika saya mau berkata untuk seolah ada putus asa, merasa nggak pantas, nggak layak untuk melayani Tuhan. Saya ingat rasul-rasul berkata dan Yesus pun berkata, jangan menjauhkan diri dari
kasih karunia Allah. Allah tidak menyesali kasih karunia-Nya. Nah, dia itu rindukan saya selalu ada dengan dia. Dan dia menghargai setiap proses. Karena kesempurnaan itu, menuju kesempurnaan itu proses. Saya nggak tahu apakah saya bisa sempurna atau enggak. Tapi kalau saya lihat dari perubahan demi perubahan itu ada. Dari yang maki orang, dari ratusan ribuan kali sehari, maki-maki kata-kata kotor keluar, itu berkurang. Sebulan berapa kali waktu saya sekolah kitab. Nah, berkurang lagi jadi setahun berapa kali. Tapi masih ada. Pukul orang. Ya, ini berproses, saya semakin lama jaraknya semakin jauh, dan saya bersyukur. Dan saya berkata sama Tuhan, jangan bawa saya ke dalam. Saya bilang, Tuhan, lepaskanlah saya dari yang jahat. Jangan izinkan, jangan membawa aku ke dalam pencobaan, lepaskan aku dari yang jahat. Saya merenungkan bagaimana ketika saya mau putus asa, saya mau menjadi orang yang lemah, saya berpikir saya nggak mau berhenti dalam mengiring Tuhan, dalam kasih karunia yang Tuhan berikan dalam hidup saya. Saya mau tetap untuk mengikut Dia sekalipun saya sedang berproses. Saya mau katakan begini kepada teman-teman. Kalau engkau masih berproses dalam hidupmu, engkau jauh dari kata sempurna. Jangan menjauhkan diri dari kasih karunia. Jangan jauh dari Tuhan. Karena yang bisa merubahkan kita itu hanya Tuhan. Kalau kita jauh dengan Tuhan, maka kegelapan itu akan berkuasa dalam hidup kita dan kita lebih jahat. Nah, iblis tuh mau sekali kalau kita jauh dengan Tuhan. Sekalipun kita jauh dari kesempurnaan, mendekatlah kepada Tuhan. Karena hanya Tuhan yang sempurna. Dan perubahan ini adalah proses di mana kita akan dibawa, ya Roh Kudus diberikan dalam hidup kita. Kita akan belajar hari demi hari. Saya senang dengan satu ayat di Amsal. Perjalanan hidup orang benar itu dari fajar sampai rembang tengah hari. Rembang tengah hari tidak ada lagi sisi gelap. Manusia punya sisi gelap. Tapi kita akan diajari, dituntun, dipimpin oleh Roh Kudus. Sehingga perubahan kita itu akan terlihat. Saya bersyukur ikut Tuhan. Sekalipun saya masih jauh dari kata sempurna. Tapi perubahan itu benar-benar ada. Dan perubahan itu nyata. Dan lagi Tuhan berkata, tubuhku adalah benar-benar makanan. Darahku adalah benar-benar minuman. Artinya bahwa tubuh saya nggak sempurna, sudah disempurnakan oleh tubuh Yesus. Jiwa saya yang tertekan, jiwa yang merana, jiwa yang dia jauh dari kata sempurna, pikiran, perasaan, kehendak, darah Yesus telah menyucikan saya. Saya tidak boleh jauh dengan Tuhan. Demikian dengan saudara atau teman-teman. Sekalipun engkau berproses, jangan jauh dengan Tuhan. Tuhan sudah mati buat kita. Tetap dekat, belajar, hal-hal yang gelap biar diterangi dengan firman, berubah setiap waktu. Saya kalau orang tanya kapan Bapak Pendeta bertobat, saya bilang kemarin. Karena bagi saya pertobatan itu setiap hari. Jangan putus asa dalam mengiring Tuhan. Dan jangan jauhkan diri dari kasih karunia. Apapun keadaanmu, sekalipun engkau jauh dari kata sempurna, tetaplah dekat dengan Tuhan, karena Dia mengasihi engkau. Tetap semangat. Saya Michael Ponello, Tuhan berkati. Shalom.